Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca kitab Zadul Muhajir ila Rabbih atau risalah bekal berhijrah oleh Ibnu Qayyim. Ini merupakan pembahasan yang kelima di bab ini. Ma'arakatul atba'i wal matbu'in. Kisruh antara pengikut dan orang-orang yang mengikutinya. Pembahasan sebelumnya itu penulis ada menyimpulkan dua golongan yang menyesatkan dalam kehidupan ini. Yang pertama di halaman 69 itu orang yang menciptakan kebatilan dan perpecahan serta mengajak manusia ikut pada apa yang dia ciptakan untuk memecah belah itu. Antum perlu tahu, semua ajaran yang menyalahi ajaran Allah dan Rasulnya itu berarti perpecahan. Itu. Dan yang kedua, mendustakan kebenaran. Artinya kebenaran yang ada dalam kitab Allah dan tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu didustakan dalam arti tidak diterima dan tidak dilakukan atau tidak diimani. Nah, pada pasal kelima ini fenomena pada hari kiamat nanti itu tentang atau keadaan orang-orang yang seperti ini itu tertera dalam ayat berikut ini. Silakan dibaca, Pak. Ini adalah hukum para pengikut dan orang-orang yang diikuti yang saling bersekutu dalam kesesatan. Adapun para pengikut yang menyelisihi pemimpin mereka atau pemimpin yang sesat, yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan orang-orang sesat tersebut, di mana para pemimpin yang sesat itu menganggap bahwa mereka memiliki pengikut. Akan tetapi sebenarnya tidak ada yang mengikuti jalannya. Mereka, pemimpin yang sesat itu adalah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u warawul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Artinya, yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Nanti nih pada hari kiamat begini. Orang-orang yang menciptakan suatu ajaran yang menyalahi ajaran Allah dan Rasulnya lalu menghalau orang ikut. Nanti pada hari kiamat ini nih, orang yang menciptakan dan mengajak itu akan berlepas diri kepada orang yang mengikutinya. Lanjut, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Terputus, tidak ada hubungan. Dulu di dunia ini berkolega, akrab, kemana-mana bersama-sama dan saling dukung-mendukung. Tapi nanti di hari kiamat hubungan itu terputus dengan sendirinya. Kenapa? Siksaan ada di depan mereka. Apa yang mereka katakan? Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Itu. Allah ketika berfirman tentang ini, fenomena ini, betul-betul ya Allah ini pemilik hari kiamat, penguasa. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Andaikan kami, orang-orang yang sudah dilepas, para pengikut yang disesatkan itu juga mengatakan, andaikan kami itu diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka juga. Tapi mana ada mungkin orang sudah di kiamat dikembalikan ke dunia lagi. Ini angan-angan yang tidak mungkin. Lanjut. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.
Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya, ini sebenarnya gambaran tentang orang-orang yang musyrik ya. Lanjut. Mereka, orang-orang yang diikuti itu dahulunya berada dalam hidayah, sementara pengikut mereka mengaku bahwa mereka dahulunya berada di jalan dan petunjuk mereka, padahal sebenarnya para pengikut itu menyelisihi petunjuk orang-orang yang mereka ikuti. Mereka menempuh selain dari jalan orang-orang yang diikuti itu. Para pengikut itu berdalih bahwa mereka mencintai orang yang mereka ikuti dan menganggap bahwa kecintaannya kepada orang yang mereka ikuti itu akan memberikan manfaat, meskipun sebenarnya menyelisihi mereka. Sehingga di hari kiamat kelak, orang-orang yang diikuti itu akan berlepas diri dari mereka yang mengaku mencintai dan mengikuti jalannya. Mereka, para pengikut itu pada hakikatnya menjadikan pemimpin-pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala dan menyangka bahwa itu akan memberikan manfaat. Ya, jadi begini. Contoh yang paling jelas untuk masalah ini Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Rasulullah yang loyal kepada sang keponakan sejak kecilnya. Bahkan tersebutkan masih kecil sudah diajak-ajak berdagang sampai ke negeri Syam. Dan sang paman selalu membela keponakannya. Kalau ada yang mencoba di kalangan orang Quraisy sendiri, sang paman membela keponakan ini. Saya baca ini di Sahih Muslim ya. Ketika Abu Thalib sudah sakaratul maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keponakannya menjenguk pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat itu yang akan saya jadikan sebagai argumen di hadapan Allah pada hari kiamat untuk memberi syafaat. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, tapi kan di situ ada Abu Jahal dan pembesar Quraisy yang lainnya. Ada, bukan cuma satu. Mereka lebih duluan tiba di tempat itu, ya untuk menjenguk juga kan kebiasaan. Jadi begini, di kalangan orang-orang jahiliyah itu sebenarnya, dan orang-orang ada kebiasaan baik itu seperti yang saling menjenguk kalau ini, saling bantu-membantu. Tapi masalah akidah ini yang menjadi alat permusuhan bagi mereka. Coba bayangkan, setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sang paman yang sedang payah begini ini, selalu ditimpal dengan kata-kata, apakah kamu mau berpaling dari agama Abdul Muttalib? Apakah kau mau meninggalkan kebiasaan menyembah berhala yang kita terima dari Abdul Muttalib? Siapa? Ya, sang kakek yang notabene ayah dari mereka sendiri, Abu Thalib. Padahal kalau mau dihitung-hitung secara ini ya, secara jujur nih, mana yang lebih mulia, sang cucu atau sang kakek menerima wahyu? Nah inilah berkali-kali, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat itu yang akan saya jadikan, yang kau ucapkan nanti itu saya jadikan sebagai alasan di hadapan Allah untuk memberimu pembelaan. Tapi digoda lagi, jangan tinggalkan agama Abdul Muttalib. Nah, meninggal, lepas ini, wafat dalam keadaan tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Lihat ya, ini contoh penerapannya ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui sudah meninggal,
Artinya ya sudah mati. Dan tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah seperti yang beliau perintahkan kepada pamannya. Nabi SAW bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya tetap akan memohonkan ampunan untukmu kepada Allah selama saya tidak dilarang memohonkan ampunan. Tapi turun firman Allah yang ada dalam surat At-Taubah, maka ana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang yang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun itu adalah kerabat terdekat, keluarga dekat. Min ba'di ma tabayyana annahum min ashabil jahim. Kalau sudah jelas bahwa itu penduduk neraka, jangan dimohonkan ampunan. Tragis ya. Siapa di kalangan ini? Lalu tentang Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabtah walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad. Tetapi Allah yang mampu berkuasa untuk memberi. Sebagai keponakan wajar kan mengasihani pamannya. Dan ketika masih kecil wajar dong seorang paman mengasihani. Apalagi ini lahir dalam keadaan sudah yatim. Kan ayahnya itu meninggal dunia ketika masih berada di dalam kandungan ibunya. Wajar sifat kemanusiaan sampai tumbuh masih tetap diperhatikan kemaslahatannya, diajarkan cara berdagang dan lain-lainnya. Ya, jadi berdasarkan ayat ini ya sudah dinyatakan adalah min ashabil jahim, sebagai penduduk neraka jahim. Kemudian Nabi dilarang, Nabi SAW sebagai manusia yang paling mulia di sisi Allah di dunia dan di akhirat, dilarang untuk memohonkan ampunan untuk pamannya. Pernah Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ini dia juga di Sahih Muslim juga. Lihat apa hubungan Ibnu Abbas dengan Nabi SAW? Sepupu Pak. Kan Al-Abbas dengan Abdullah, ayah Nabi dan ayah Abdullah Ibnu Abbas itu bersaudara. Hamzah itu deretannya. Ini melahirkan Abdullah, ini melahirkan Muhammad. Sepupu kan? Abu Talib yang meninggal itu kan punya putra juga namanya Ali, yang menanti menjadi menantu Rasulullah. Begini, Ibnu Abbas bertanya, apakah perhatian Abu Talib terhadap dirimu wahai Rasulullah selama ini bermanfaat baginya pada hari kiamat? Kan dia yang ngurus dari kecil kan? Ya, ibunya meninggal kan diurus oleh dia. Apakah itu memberi manfaat baginya pada hari kiamat? Hal yanfa'u Aba Talib ma qaddamahu laka? Rasulullah SAW menjawab, na'am. Ya, itu hanya dalam bentuk meringankan. Innallaha yukhaffifu anhu al-'adzabah haitsu inna atrafa rijlaihi tamassuhun nar wa tagli hatta ila dirmagihi. Itu di antara lafaz. Jadi begini, dalam Sahih Muslim itu sangat jelas dikatakan bahwa nanti pada hari di dalam neraka itu Allah meringankan azab darinya hanya dalam bentuk di mana kedua ujung kakinya itu tersentuh oleh api, namun mendidih sampai. Para ulama mengatakan itulah siksaan neraka yang paling ringan. Seseorang hanya kakinya yang tersentuh oleh api neraka tapi mendidih sampai
Hanya itu. Itu sudah dianggap diringankan. Bagaimana yang tidak diringankan? Dan ini pemberitaan Allah itu bukan hal yang ini sepele. Dan ini merupakan hadis sahih. Lihat ya. Kalau sekarang kita ini antara paman dengan keponakan saling memperhatikan, wajar kan? Paman mengambil keputusan demi kemaslahatan keponakan. Wajar atau tidak wajar? Wajar, karena ya kerabat. Saya juga andaikan punya jabatan pasti saya carikan. Jangan diketawain dong Pak. Ini kan benar-benar ini pembicaraan ilmiah Pak, nggak perlu diketawain. Jadi gini Pak, itu dalam Sahih Muslim juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu, lam yusri bihi nasabuhu." Barang siapa yang dihalangi, man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Itu lafaz hadisnya begitu. Barang siapa yang diperlambat, dihalangin oleh amalannya, kelakuannya ya. Kelakuannya itu menghalangi dia nanti di akhirat, lam yusri bihi nasabuhu. Itu nasab jalur keturunannya, hubungan kerabatnya itu tidak akan membantu dia untuk maju. Apa maknanya ini? Ya meskipun kamu paman Nabi atau keturunan siapa, kalau memang kelakuanmu begitu ya kamu sendiri akan tanggung. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda kepada seluruh keluarganya, lau geni angku minallahi syai'a, saya tidak mampu memberikan apa-apa pembelaan kepada Allah untuk kalian pada hari kiamat. Sampai kepada putri beliau Fatimah, ya Fatimah, inni la ugni anki minallahi syai'a. Padahal putrinya, saya tidak akan mampu memberikan pembelaan untuk menanti pada hari kiamat. Kamu sendiri yang akan ini bertanggung jawab. Jadi syafaat kan ada ininya. Para ulama menjelaskan syaratnya. Baik yang memberi syafaat yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang diberikan keistimewaan, juga ada persyaratan yang terkait dengan orang yang akan diberi syafaat. Jadi ada syaratnya ini, ada juga syaratnya ini. Tidak semua yang diinginkan oleh ini itu terpenuhi di sisi Allah. Sama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mengetahui pamannya meninggal dunia dan ternyata tidak sempat berucap la ilaha illallah seperti yang diperintahkan oleh beliau, karena dihalang-halangi oleh siapa? Nah, beliau sebagai keponakan mencari kemaslahatan ini untuk paman beliau. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya tetap akan memohonkan ampunan untukmu kepada Allah selama saya tidak dilarang. Tapi ternyata dilarang atau tidak? Dilarang. Nabi dilarang, para orang-orang mukmin juga dilarang untuk mendoakan. Walau kanu uli qurba, meskipun itu kerabat famili terdekat. Ya, jadi ini bayangan tentang pembahasan ini, bahwa kita memang yang harus beramal untuk diri kita. Kedekatan dengan Al-Quran itu kita harus sendiri yang melakukan. Membaca Al-Quran jangan pernah berharap mau dibacakan. Kita sendiri yang harus baca Quran. Kita sendiri yang harus ikut mengkaji apa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan ini butuh proses, butuh kesabaran di dalam melakukannya. Lanjut Pak. Para pengikut orang-orang yang celaka. Ini adalah keadaan semua orang yang menjadikan selain dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat karib dan pemimpin, menolong dan memusuhi mereka
ridho dan marah terhadap mereka, karena sesungguhnya amalan mereka semuanya adalah batil, dan akan ia lihat di hari kiamat kelak kemudian menyesalinya disebabkan karena besarnya kelelahannya dalam melakukan amalan itu. Ketika orang-orang musyrik itu mengetahui bahwa ajaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sangat bertentangan dengan kebiasaan mereka. Apa kebiasaan mereka, Pak? Menyembah berhala. Ternyata itu sangat ini bertolak belakang. Ya mereka juga saling tolong menolong, saling ajak mengajak untuk tetap berpegang teguh kepada kebiasaan menyembah berhala dan tetap tolong menolong untuk memusuhi semua orang yang berseberangan dengan prinsip penyembahan berhala ini. Karakter seperti ini itu walaupun tidak dinamakan kaum musyrikin atau orang-orang ini melawan Rasulullah, ada di setiap saat yang seperti itu, berkubu-kubuan. Jadi mereka juga saling tetap mengajak supaya berpegang seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Abu Talib, apakah engkau mau berpaling dari an millati Abdul Muttalib, agama Abdul Muttalib? Kau mau berpaling dari agama nenek moyang kita? Nah ini, jadi saling menjaga, saling memusuhi, saling mengajak untuk memusuhi orang yang berseberangan. Tabiat itu selalu ada seperti itu. Bisikan setan untuk hal ini tuh, tapi bersyukur kalau hal-hal seperti ini difirmankan oleh Allah untuk kita waspadai. Inilah perlunya dekat dengan Al-Quran, bahwa fenomena pada hari kiamat itu ada yang seperti ini. Orang yang saling mengajak kepada ketidakbenaran dan kejahatan, kan pada dasarnya di dunia begitu, Pak, ya. Coba itu kalau ada rumah warga yang dibobol, memang langsung ada yang datang dari luar, wah kita masuk di sini saja. Perlu ada yang bantu sebagai informannya atau tidak? Oh ini lagi kosong nih, lagi pergi orangnya nih. Nah, kan berarti tidak dilakukan dengan sendiri-sendiri, kan? Nah, begitu juga yang seperti ini. Saling mengajak dan saling bantu-membantu untuk suatu misi. Kejahatan dan kebaikan begitu. Saling mengajak. Nah, oleh karena itu, ketika Allah memfirmankan fenomena ini pada hari kiamat, ya untuk kita waspadai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berangan-angan untuk kembali, naudzubillah. Berangan-angan untuk kembali ke dunia, tapi ternyata tidak bisa. Tetap harus berhadapan dengan neraka. Ya, naudzubillah. Demikian untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.